Kebetulan beberapa hari ini saya lagi nanggapi Bapak, entah Bapak lihat atau tidak. Ya. Dan banyak yang mengusulkan supaya saya debat sama Bapak. Saya mau aja, tapi saya bilang kan sekarang masih acara sama Pak Budi. Jadi lain kali kita bisa. Kalau gitu gabung aja dengan Pak Budi Pak sekalian Pak, nanti malam. Nah, gimana Pak? Penonton setuju? Debat seru antara mantan para penganut ajaran Kristen yang paling fanatik seperti Koh Danditan, dan begitu juga dengan para pendeta yang sekarang lagi rame di media massa. Malam ini jam 8 ya, mungkin 30 menit lagi. Tetapi berikut ini adalah cuplikan-cuplikan tata tertib yang disampaikan oleh mereka-mereka yang akan debat nanti malam. Mari kita dengarkan dulu. Menyerang pribadi dari lawan debat kita. Ya, kita harus saling menghormati. Yang boleh kita jatuhkan, yang boleh kita banting hanya argumennya saja. Yang dimaksud Esa Alfred Soru di awal video ini adalah sebagai berikut. Serangan dari Danditan terhadap iman Kristen atau kitab suci Kristen, di mana dia memberikan tuduhan bahwa ada banyak kontradiksi di dalam. Tiba-tiba pendeta Esra Soru menantang debat Danditan, yang biasanya Esa Soru itu kan selalu menantang dengan Yahya Waloni yang selalu gagal dalam perdebatan. Kali ini Esa Soru itu menantang Danditan. Dikira Danditan itu mau mengelur waktu, malah ditantang hari ini juga. Ini seperti yang kita dengar tadi. Kita ketahui tanggal 7 November 2023 pukul 20 malam ini memang terjadi perdebatan seru lintas agama, yaitu Islam dengan Kristen, antara Danditan dengan pendeta Budi Asali yang tampaknya sedang ditunggu-tunggu masyarakat Islam dan masyarakat Kristen. Nah, tiba-tiba muncullah Esra Soru. Dia katanya hari ini hanya ingin jadi penonton, tetapi oleh Danditan justru ditantang, lebih baik sekarang aja langsung katanya berteman dengan pendeta Budi Asali begitu. Tapi Esa Soru tampaknya beralasan mungkin pendeta Budi Asali ingin sendirian, katanya begitu. Tampaknya ini sangat seru ya jika nanti benar terjadi perdebatan antara Esra Soru dengan Danditan terjadi, karena mereka dua-duanya tampak seperti sangat disiplin dalam perdebatan secara ilmiah, tidak debat kusir. Mudah-mudahan begitu. Ini pembicaraan mengenai tata tertib yang sudah disepakati bersama-sama, yaitu perdebatan itu saling menjatuhkan, disepakati itu, tetapi menjatuhkannya adalah argumentasi, bukan debat kusir. Kan rata-rata perdebatan yang ada di YouTube atau perdebatan yang sekarang berkembang itu tidak ilmiah, rata-rata saling mentertawakan, menjatuhkan, bahkan menjatuhkan pribadi, bukan lagi argumen. Inilah barangkali yang paling dihindari di dalam debat lintas agama Islam dan Kristen, yang tentu pertama kali nanti akan berdebat antara Danditan dengan pendeta Budi Asali. Adalah seorang Calvinis atau seringkali disebut Reform. Dan kalau tadi Pak Danditan tidak percaya Bapak Gereja, saya percaya Bapak Gereja. Bapak Gereja kami, John Calvin. Kalau mau yang lebih dulu lagi, Agustinus. Saya belum kenalkan nama saya. Iman Kristen atau kitab suci Kristen, di mana dia memberikan tuduhan bahwa ada banyak kontradiksi di dalam kisah-kisah Injil. Yang terakhir saya tanggapi dia ketika dia mengatakan bahwa ada kontradiksi antara Injil Matius dan Injil Lukas, di mana di dalam Matius diceritakan bahwa malaikat memberitahu. Mencatat, tapi yang debat nanti hanya saya. Saya pendeta Budi Asali. Asali itu
asalnya Li. C-nya Li ya Pak? Ya, jadi di sini ada 2 setan dan ada 1 Seli. Seli. Semoga nanti Selinya bisa menengking setan-setannya. Mama saya Litian nih. Ini juga. Oh. Bali lawan setan. Nanti siapa yang bisa membisiki ya Pak ya? Debat lawan Sabelianisme. Saya pernah debat lawan sesama Kristen dari Armenian. Kalau saya tidak terlalu mengerti dalam Kristen ada Armenian dan Calvinis, itu betul-betul kubu yang sangat bertentangan. Saya tidak tahu kalau dalam Islam ada berapa aliran, tidak ngerti saya. Tapi pokoknya dalam Kristen itu alirannya dalam arti yang merufiah, saya kira ribuan barangkali kalau tidak, ya paling sedikit ratusan tapi ribuan. 45.000. Ya, 3.000. Ya, ya, 33. Iya. Wah. Bilang itu. Ibunya lebih ngerti dari saya bahkan, karena saya pikir juga tidak terlalu penting, tapi saya tahu banyak sekali. Banyak itu di satu pihak bisa dianggap sebagai sesuatu yang negatif ya. Kok Kristen pecah-pecah, tidak karu-karuan sampai 33.000 gitu ya. Tapi di lain pihak, saya pikir itu bisa ditinjau secara positif. Tahu apa definisi kontradiksi itu? Bagi saudara yang belum lihat, silakan lihat video saya sebelumnya. Dan karena dia memberikan banyak serangan atau tuduhan tentang kontradiksi, maka saya akan memberikan jawab soal yang lain lagi. Tapi sebelum saya lanjut, perlu diingat lagi, seperti yang sudah saya katakan, bahwa kalau saya memberikan tanggapan ini tidak semata-mata untuk donditannya, ya, karena kalau hanya untuk dia, saya anggap buang mutiara di mulut babi. Tapi saya mau menunjukkan ini untuk saudara-saudara Kristen saya, karena biarpun sebenarnya serangan atau tuduhan dari donditan ini sebenarnya tuduhan yang remeh dan menunjukkan kebodohan dia, tapi itu cukup membingungkan juga bagi banyak orang Kristen, dan karenanya kelompok kami atau aliran kami, Calvinis atau Reform, tidak masalah tidak percaya itu, tetap kami anggap sebagai saudara seiman. Tapi juga ada kelompok-kelompok yang jelas-jelas kami tidak menganggap sebagai saudara seiman. Katolik biarpun besar, kami tidak menganggap sebagai saudara seiman. Mungkin surprise bagi bapak-bapak, saya tidak ngerti ya. Saksi Yehova, Advent, Gereja Ortodoks, kami tidak menganggap sebagai saudara seiman. Jadi perbedaannya, kalau perbedaannya dasar, kami tidak menganggap sebagai saudara seiman, dan bahkan kami tidak menganggap itu sebagai Kristen. Kalau tadi Pak Hendritan ya namanya, Hendritan ya, Hendritan menganggap Ada kata-kata tidak murni. Kita harus murni di dalam berdebat ya, untuk menyatakan bahwa Allah menghendaki semua manusia selamat. 1 Tesalonika 2 ayat 4. Ketika saya mendebat, saya ingin menjelaskan, wahai Bapak Ibu Saudara, Allah menghendaki semua selamat. Urusan Anda tidak mau, itu urusan Anda. Itu yang disebut murni. Tidak boleh kita, Anda jelek, enggak boleh. Tapi saya akan ngomong, yang Anda omongkan tidak ada di Alkitab. Ayo, aku cuma ngomong gitu aja. Murni, ya loh. Anda mau ngomong apa? Alkitab banyak nulis Kristen dan Nasrani. Tidak ada yang lain. Hanya Kristen dan Nasrani. Kalau tidak Kristen berarti Nasrani. Kristen itu harus menyembah Yesus Kristus, the only one Lord and God. Titik, nggak ada yang lain. 1 Petrus 4 ayat 16. Murni ajarannya harus ini yang saya beritakan. Saya tidak akan menjatuhkan Bapak. Menjatuhkan itu enggak. Itu maksudnya, dan ada ayatnya 1 Petrus 3 ayat 16. Baca, harus murni. Nanti oke, saya bacakan ya. Ya. 1 Petrus 3:16 ini, dan dengan hati nurani yang murni, Yes. hati nuraninya yang murni,
bukan tidak ngomong ajarannya. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Terus terang saya tidak melihat dalam ayat ini ada apa yang Bapak katakan itu. Dan hidup saleh dalam Kristus. Iya. Yang disebut hati yang murni itu hidup saleh dalam Kristus. Oke. Yang tidak hidup saleh dalam Kristus murni nggak? No. Nanti aja itu, tapi saya ingin Iya. Bagi saya, saudara, debat itu saling menjatuhkan. Bukan menjatuhkan orangnya. Seperti saya setuju dengan Pak Don dikatakan, menyerang orangnya tidak boleh. Tapi kalau argumentasinya, sudah pasti saya serang dan saya berusaha menghancurkan. Saya kan, kalau dikatakan saya sana punya ayat, saya juga punya ayat. Ya. nanti aja Pak. Nah, namanya? Dikit-dikit nggak apa-apa. Iya. Kisah Rasul 6 ayat 10 ini Stefanus ini berdebat ya. Dan dia dikatakan demikian, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Dia berdebat dan dipimpin Roh Kudus. Yang sana tidak bisa ngelawan. Kisah Rasul 6 kalau mau dibaca lebih jelas dari ayat 9 bagian akhir, orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, berdebat. Juga kalau saudara melihat Kisah Rasul pasal 18, ini tentang Apolos pada ayat yang terakhir. Saya bacakan ayat 27b dan ayat 28 ya, Kisah 18. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab Ini dengan baru membahas tata tertib, tapi pendeta Hendritan sudah mulai menyerang masalah nama aliran agama di Kristen ini, tampaknya di awal. Perkenalan ini, Kristen dan Kristen sudah mulai saling serang. Semuanya sepakat harus atas dasar ayat yang ada dalam kitab. Pendeta Budi Asali terpaksa meladeni Pendeta Hendrita sebagai dasar-dasar aturan dalam debat ini. juga saya sudah menonton debatnya kelompok Sabellianisme dengan Islam, biarpun ada yang berbeda orangnya ya. I'm not Sabellian, I'm Christian. Jangan katain saya Sabellian ya. I'm sorry. Saya Kristen, Pak. Saya mau ngomong apa yang saya ngomong, Pak. Sekarang giliran saya ngomong, bukan giliran Bapak. Kami dengan mereka Ya. bukan Sabellian ya, Pak. Ya enggak mau Sabellian, saya anggap Sabellian itu. Ya. Nggak ada yang kita Sabellian. Mereka debat dan saya melihat baik dari pihak Muslim maupun dari pihak yang di sini itu seringkali kalau ngutip ayat itu dikutip sepotong, ayatnya tidak ditunjukkan semua. Nanti Pak Li nanti aja lah Pak Li. Dan kalau ayatnya tidak ditunjukkan semua itu, orang tidak bisa tahu ini sesuai dengan konteksnya atau tidak. Dan banyak yang saya lihat itu tidak sesuai sama sekali, dicomot begitu saja, ayatnya tidak dibacakan. Itu akan berbeda sekali dengan saya kalau saya nanti menjelaskan. Jadi saya minta dalam perdebatan itu, memang kalau ayat itu bukan ayat yang penting, ya bolehlah seperti itu. Tapi kalau ayat itu penting dalam argumentasinya, saya minta ayatnya dibacakan secara lengkap. Tampaknya perdebatan nanti malam jam 8 itu akan seru karena di sini terjadi juga dua kelompok Kristen yang berbeda. Belum apa-apa udah saling serang. Salah satu di antaranya tadi udah dijegal. Ini kan baru pembukaan, baru perkenalan. Tetapi ada sekelompok pembicara ini yang ngotot, saya tidak mau dibilang bahwa saya bukan Kristen, karena Kristen itu hanya ada dua katanya. Nah, sementara dari kelompok lain yang akan berdebat nanti malam, saya hanya ingin bicara yang saya ingin bicarakan, katanya begitu. Dan yang satunya lagi ada mantan Kristen yang tangannya bertato ini, ternyata dia sudah mualaf dan sekarang menjadi debater Islam. Itulah barangkali sebagai bahan gambaran untuk kita saksikan debat ilmiah kalau ini ya, bukan debat kusir. Nanti apa yang dibicarakan sama Kodondi itu benar adanya gitu.
Jadi yang kita serang itu adalah argumentasinya. Tetapi secara ilmiah, secara akademis, bukan debat kusir, ya. Kayak di medsos itu kan banyak tuh sekarang. Debat foto versus foto, nggak tahu orangnya di mana, kita nggak ngerti kayak gimana kan gitu. Tetapi bagi saya, yang namanya dialog, ya, itu membahas terkait bagaimana perspektif kita dari sudut pandang Islam seperti apa, dari sudut pandang Kristen seperti apa. Walaupun di dalam perspektif Kristen banyak sekali denom yang seperti dibilang sama Pak Budi ya. Tadi sempat Pak Hatidi tersinggung karena dibilang dari monarki, modalisme atau sabellianisme. Nah, nanti itu bisa diperdebatkan secara ilmiah nanti ya. Nah, jadi ruang dialog ini kita semua berbeda nih ya. Dalam arti iman Islam dengan Kristen itu. Karena ya saya tahu ada Pak Budi Asali yang akan ada acara debat ini. Jadi sebenarnya sekian tahun yang lampau itu kita ada rencana untuk debat saya Pak Budi sama Bapak ini. Ya, hanya karena kendala lain tidak jadi. Ya, nah jadi saya lihat tiba-tiba kok ada Pak Budi. Nggak ada informasi tiba-tiba ada. Jadi akhirnya saya ya ambil kesempatan untuk hadir dari kemarin tiba di sini. Ya, lalu juga Pak Dondi. Ya, Pak Dondi juga. Entah Bapak lihat atau tidak. Dan banyak yang mengusulkan supaya saya debat sama Bapak. Saya mau aja, tapi saya bilang kan sekarang masih acara sama Pak Budi. Jadi lain kali kita bisa. Kalau gitu gabung aja dengan Pak Budi Pak sekalian Pak nanti malam. Nah, Gimana Pak? ya, Penonton setuju? ya. Gabung sini Bapak. Nah, Ini mumpung Pak Budi sendiri nih. ya biar aja Pak Budi. Ya biar